Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 17 Maret 2025, pekan kedua Prapaskah, ofisi pekan kedua, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang dikoda dan disiksa untuk kita. Madah. Marilah menyongsong Paskah dengan pantang dan puasa, menurut teladan Tuhan dan adat umat beriman, makanan serta minuman, hiburan dan percakapan, hendaknya kita batasi, agar lahir batin murni. Kita menjaga pikiran, agar tak berkeliaran, jangan sampai kena jerat, tertipu musuh yang jahat. Kami mohon pada Tuhan, semoga masa persiapan yang kami langsungkan ini, Kau limpahi rahmat suci. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku dan bebaskanlah aku. Mazmur 30. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepadamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaanmu selamatkanlah aku. Condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku segera. Sudilah engkau menjadi gunung pengungsianku, dan benteng pertahananku yang kuat. Sebab engkaulah pelindung dan penyelamatku, dan demi namamu engkau akan membimbing dan menuntun daku. Engkau akan melepaskan daku dari jaring yang dipasang untuk menjerat aku. Sebab engkaulah pelindungku. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tebuslah aku ya Tuhan Allah. Sungguh aku benci akan para pemuja berhala, dan aku menaruh kepercayaanku pada Tuhan. Aku bersorak-sorai dengan gembira atas kasih setiamu. Ketika melihat penderitaanku, engkau membela aku terhadap serangan musuh. Engkau tidak menyerahkan daku ke tangannya, dan tidak menyerumuskan daku ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Haleluya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab sungguh sesatlah hatiku. Mataku pudar karena sedih, meranalah jiwa dan ragaku. Hidupku dihabiskan oleh derita, sepanjang umur aku berkeluh kesah. Kekuatanku suruh terisap sengsara, tulang-tulangku retak dan rapuhlah tenagaku. Aku menjadi bahan hinaan bagi tetanggaku, dan alamat naas bagi handai taulanku. Semua orang yang melihat aku di jalan lari terbirit-birit menghindari aku. Lisutlah aku tak ubahnya dengan maya, tiada berarti bagaikan jambangan pecah. Ku dengar desas-desus dibisikkan dari mulut ke mulut. Suasana ketakutan menghantui aku. Mereka bersekongkol mencelakakan daku, bersepakat mencabut nyawaku. Tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Renggutlah aku dari cengkera musuh, dan bebaskan daku dari para pengejarku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, selamatkanlah aku demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Haleluya. Betapa berlimpah kebaikan-Mu,
yang Kau sediakan bagi orang takwa, yang Kau kerjakan di hadapan seluruh umat manusia, bagi orang yang berharap padamu. Engkau menyembunyikan mereka dalam kehadiran-Mu terhadap fitnahan musuh. Engkau melindungi mereka dalam rumah-Mu terhadap lidah yang mengumpat. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan dari dalam benteng-Nya yang kuat. Pernah aku berkata dalam kegelisahanku, aku telah terpisah dari kehadiran-Mu. Tetapi Engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berseru kepadamu. Cintailah Tuhan, hai semua orang beriman, sebab Tuhan memelihara umat-Nya yang setia. Tetapi orang sombong menerima hukuman yang setimpal. Besarkanlah hatimu dan tabahlah, hai kamu semua yang berlindung kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Haleluya. Bacaan dari kitab Ulangan bab 24 ayat 1 sampai bab 25 ayat 4. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri
Janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang mencuri orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah pencuri itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini.
Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-192. Engkau selalu dikalahkan. Setiap kali berjuang, arahkanlah tekadmu bagi keselamatan jiwa seseorang, bagi kesucian hidupnya, atau panggilannya untuk merasul. Dengan demikian aku yakin akan kemenanganmu. Artikel ke-193. Janganlah begitu lemah. Sudah saatnya engkau membuang jauh-jauh rasa iba terhadap dirimu sendiri itu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyuruh kami melakukan mati raga lahir untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar kami sanggup menunaikan tugas kebaktian kepadamu.
Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.